dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian Al-Qur'an dalam rangka usaha ikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tema kajian yang akan kita bahas pada kesempatan ini salah satu tema di dalam bab akhlak, yaitu menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah di dalam banyak ayat, kemudian Nabi SAW di dalam banyak hadis memerintahkan kepada kita agar kita menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Hubungan dengan Allah secara horizontal dan hubungan vertikal antar sesama manusia. Berangkat dari surat An-Nisa ayat 36. Di surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jarizil qurba wa jaril junub wa sahibi bil jan wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita menjaga hubungan baik. Pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kata Allah, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Ibadah itu didefinisikan oleh para ulama secara bahasa itu al-khudu wa tazallul. Al-khudu merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Dan ini tidak boleh dilakukan terhadap manusia. Kepada manusia itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Merendahkan diri itu hanya di hadapan Allah. Dan ini dipraktekkan oleh kita pada saat kita sedang sholat. Kepala ini bagian anggota badan yang paling dijaga, paling dihormati, paling dimuliakan, karena disinilah tempat kecerdasan manusia. Kepala itu adalah simbol wibawanya manusia. Tapi pada saat sedang sholat direndahkan di hadapan Allah. Sampai kepala kita yang di atas itu sejajar dengan telapak kaki pada saat kita sedang sujud. Dan kaifiat ini nggak boleh dilakukan terhadap sesama manusia. Dulu ada seorang sahabat yang minta izin kepada Rasulullah untuk bersujud di kaki Rasul. Rasul melarang. Kata Nabi, seandainya aku diizinkan untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri sujud terhadap suaminya, mengingat betapa besar hak suami terhadap istrinya. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Nah, karena sujud itu hanya kepada Allah. Ini simbol al-khudu wa tadallul, merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah. Yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian secara syar'i ibadah itu adalah imtisalul ma'murat, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabul hiyat, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Maka cara menjaga hubungan baik antara hamba dengan Allah itu wa'budullah, kata Allah, jaga ibadahmu, jaga salatmu, jaga saummu, jaga hajimu, jaga umrohmu, jaga ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita tidak taat beribadah, meninggalkan sholat, meninggalkan saum,
meninggalkan zakat, itu berarti kita telah merusak hubungan kita dengan Allah. Nah, ini akhlak kepada Allah. Nah, dalam salah satu hadis, ihfadillah yahfadka. Kata Allah, jagalah Allah, artinya jaga ibadahmu kepada Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Kemudian yang kedua, cara menjaga hubungan baik dengan Allah yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah wala tusyriku bihi syai'a. Kata Allah, kamu jangan musyrik kepada Allah dengan sesuatu pun. Atau bisa juga diartikan sedikit pun kamu jangan musyrik kepada Allah. Itu kan terbagi tiga. Ada musyrik akbar, ada musyrik asgor, ada musyrik khafi. Musyrik akbar, musyrik besar. Musyrik akbar ada yang dilakukan oleh orang-orang kafir, artinya orang ini ya musyrik ya juga kafir. Ada juga yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Musyrik yang dilakukan oleh orang-orang kafir apa? Contohnya jelas, orang-orang kafir yang menyembah sesuatu selain Allah, yang mengangkat Yesus Isa sebagai Tuhan, meyakini Uzair sebagai Tuhan, menyembah matahari, menyembah api, menyembah laut, menyembah gunung, menyembah pohon. Nah, itu musyrik akbar. Orang ini ya kafir, ya juga musyrik. Tapi ternyata asyirkul akbar itu seringkali juga dilakukan oleh orang Islam. Orang Islam percaya kepada Allah, tapi percaya juga ke dukun. Percaya ke Allah, tapi percaya juga ada benda-benda yang memiliki kekuatan selain Allah. Ini termasuk asyirkul akbar. Walaupun tidak membuat dirinya menjadi kafir. Artinya kalau ada orang Islam percaya ke dukun, tidak kemudian jadi kafir secara akidah maksudnya. Dia tetap muslim. Dia tetap orang mukmin, tapi muslim mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar. Nah, itu asyirkul akbar. Hati-hati, bisa juga terjadi dilakukan oleh orang-orang Islam. Ketika orang Islam melakukan asyirku ini berarti dia sudah merusak hubungan baiknya dengan Allah. Kemudian yang kedua ada asyirkul asgor. Asyirkul asgor itu digambarkan oleh Nabi ar-riya. Wa ma syirkul asgor, asyirkul asgor ar-riya. Syirik kecil itu riya. Ibadah bermuamalah itu karena siapa, Pak? Karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, inna salati wa nusuki, ibadah kurbanku, ibadah nusuk. Ada juga yang mengartikan ibadah haji. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, kita bermuamalah, kita membantu orang lain, itu lillahi rabbil alamin. Tapi sewaktu-waktu banyak orang yang beribadah itu bukan lillah, tapi ingin dipuji manusia, ingin disanjung makhluk. Nah, ketika kita punya pemikiran, keinginan seperti itu, maka itu sudah terjerumus terhadap asyirku. Hanya syirkunya bukan asyirkul akbar, tapi asyirkul asgor, syirik kecil. Tetapi syirik kecil ini bahaya juga, bisa menghancurkan amal kita. Kemudian yang ketiga ada asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik khafi ini digambarkan oleh Nabi, katanya bagaikan semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ditambah lagi dilihat pakai kacamata hitam lagi, semakin tidak terlihat. Contohnya, bapak-bapak jadi ketua panitia pembangunan masjid Jahadah. Wah, begitu selesai, sukses nih pembangunannya. Wah, bagaimana Pak ini bisa sukses pembangunannya? Kata bapak, wah kalau nggak ada saya nggak akan beres di masjid. Nah, itu ada syiriknya Pak, itu hati-hati. Padahal tidak ada yang dapat mensukseskan perjuangan kita, mensukseskan perjuangan pekerjaan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pertolongan dari Allah. Nah, ini hati-hati, kalimat-kalimat musyrik khafi itu banyak berseliweran
dan mungkin sering kali kita ucapkan tanpa sadar. Nah, maka la tusyriku bihi syai'a, sedikit pun dengan sesuatu apapun kamu jangan musyrik. Ketika kita melakukan perbuatan itu, baik musyrik besar, musyrik kecil atau asgor, musyrik khafi, itu berarti kita telah merusak hubungan baik kita dengan Allah. Nah, terutama musyrik besar ini. Sampai dalam hadis, ini saya kutip dari kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Dulu ada seorang sahabat namanya Ismail bin Umayyah, sengaja datang kepada Rasul. Kata Ismail bin Umayyah, ada seorang yang datang kepada Rasul lalu berkata, "Ausini ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya beri nasihat." Jadi sahabat itu sering datang ke Nabi minta nasihat, minta petunjuk. "Ausini ya Rasulullah, saya beri nasihat, terserah nasihat apa." Maka nasihat yang disampaikan oleh Rasul, qala la tusyrik billahi syai'a. Kata Nabi, kamu jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Kamu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in hurriqta, walaupun kamu harus dibakar hidup-hidup. Seperti siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Itu mempertahankan akidah. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim sudah berjuang keras untuk mengajak Namrud dan kaumnya agar beribadah kepada Allah, agar tidak menyembah berhala, menyembah patung-patung. Dari mulai didakwahi dengan cara mau'idatil hasanah, dengan cara dakwah yang baik, sampai kepada Nabi Ibrahim mengajak dialog intelektual, akhirnya dihancurkan berhalanya. Ini sudah tidak ada jalan lain kecuali Tuhannya dihancurkan. Nah, akibat menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala yang dipertuhankan itu, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Wa in hurrikta, kita harus pertahankan akidah keislaman kita. Wa in hurrikta, walaupun kita harus dibakar hidup-hidup. Aw nusifta, nusifta itu dibelah, dipisah, dibelah dari kepala sampai ke kaki, karena mempertahankan akidah. Artinya di sini Nabi ingin mengatakan, walaupun kamu harus menghadapi kematian yang sangat mengenaskan, jangan sampai kamu musyrik, jangan sampai kamu menyekutukan Allah. Karena dosa musyrik itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, tapi Allah masih mengampuni dosa selain itu. Makanya ibadah sehebat apapun, kalau musyrik itu hancur. Nah, inilah dua cara yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Allah. Pertama, jaga ibadah kita, jaga sholat, saum, dan ibadah yang lainnya. Yang kedua, jangan rusak keyakinan kita dengan keyakinan syirik. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan agar kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan horizontal, hubungan sesama makhluk. Dan ini juga ditunjukkan oleh Allah di ayat selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi ternyata ketika Allah memerintahkan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, yang pertama kali diamanatkan oleh Allah adalah orang tua kita. Jangan sampai kita hormat kepada orang lain, tidak hormat ke orang tua. Memuliakan istri kita, tapi menghinakan kedua orang tua kita. Bisa bersikap ramah, sopan terhadap orang lain, tapi kasar terhadap orang tua. Maka sebelum menghormat yang lain, orang tua dulu. Wabil walidaini ihsana. Kata Allah, hormati, berbuat baiklah, ihsan, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Di dalam ayat lain, di dalam perintah lain, berbuat baik kepada orang tua itu disebut birrun, birrul
walidain. Nah, kenapa disebut bir? Apa arti birun? Birun itu berasal dari barun, daratan. Daratan itu tempat yang luas. Kenapa berbuat baik ke orang tua disebut bar? Karena lahannya sangat luas. Bukan hanya dengan cara-cara amal yang besar, termasuk juga amal-amal kecil. Berkata-kata yang baik, bersikap yang baik, merendahkan suara di hadapan orang tua. Dan ini satu amal yang berat. Apalagi ketika orang tua kita sudah sangat tua. Indal kibaro ahadihima, ketika sudah sangat tua, apalagi sudah mendekat kepikunan, wah itu tantangan berbuat baiknya besar sekali. Dan di situ bapak-bapak, ibu-ibu akan merasakan bagaimana sulitnya masuk surga. Karena betapa sulit kita untuk bersikap baik terhadap orang tua di saat orang tua kita sudah sangat tua. Ngobrol udah nggak nyambung, mudah tersinggung, mudah marah. Ketika kita sedang capek, sedang ngantuk, menyuruh tanpa kompromi. Nah, disitulah ujian-ujian kesabaran. Kalau bapak-bapak merasakan bagaimana beratnya berbuat baik ke orang tua, itulah sulitnya masuk surga. Tidak mungkin berbuat baik kepada orang tua itu dijanjikan surga yang istimewa, bahkan tempatnya juga istimewa, pintunya juga pintu khusus. Kata Nabi, al-babul ausat min abwabil jannah maftuhun li auladil abrar. Pintu surga yang paling tengah dari pintu-pintu surga itu maftuhun li auladil abrar, dibuka khusus untuk pintu anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti ke orang tuanya. Tidak mungkin diberi pintu khusus, diberi tempat khusus kalau amalan ini amalan ringan. Makanya kalau bapak ibu merasakan bagaimana beratnya berbuat baik kepada orang tua, itulah tantangan masuk surga. Apakah kamu akan menduga akan masuk surga, kata Allah, sementara kamu belum diuji? Nah, itulah salah satu ujian. Nah, makanya di dalam ayat yang lain, surat Al-Isra 23, berbuat baik ke orang tua itu diungkap dengan bahasa qada. Wa qada rabbuk, dan Tuhanmu telah mengkodok. Ada kodok kan ada kodar. Apa bedanya? Kalau kodar itu ketentuan Allah yang masih bisa berubah, bersifat pilihan, itu kodar. Kalau kodok itu ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Seperti apa kodok? Kematian, bisa nggak dirubah? Wah, nggak akan mati saya, nggak bisa Pak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalmu sudah datang, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Kalau kita yakin terhadap ayat ini, maka kesimpulannya orang yang mati itu bukan karena sakit, bukan karena corona, bukan karena kecelakaan, bukan karena makanan, tapi memang ajalnya sudah habis. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini qada, Pak. Salat yang setiap hari kita laksanakan yang 5 waktu itu qada itu. Kenapa? Karena tidak bisa dirubah. Enggak bisa kita sedang malas salatnya 2 kali we. Sedang semangat saya mau 10 kali sehari, enggak bisa. Tidak bisa dikurangi, juga tidak bisa ditambah. Ini sudah qada, sudah ketetapan Allah. Ibadah haji dikodok oleh Allah, waktunya ditetapkan, tempatnya juga ditetapkan. Dengan kata lain ada miqat zamaninya, batas waktu. Ada miqat makaninya, batas tempat. Harus ke Mekah. Wah, sekarang sedang pandemi, saya ibadah haji saja bikin Ka'bah di Tegal nggak bisa, Pak. Kayak orang Syiah di Karbala gitu. Kenapa? Karena ibadah itu adalah qada, keputusan Allah yang tidak dapat dirubah. Nah, ternyata ini digunakan untuk perintah berbuat baik ke orang tua. Nah, coba perhatikan ayat. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah mengqada
telah memerintahkan, telah menetapkan Allah ta'budu illa iya, agar kamu tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua setelah itu, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, dan apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia yang sangat tua, fala taqul lahuma uff, maka kamu jangan berkata uff, jangan berkata ah. Jadi berkata ah saja dengan ah, maksudnya ah marah gitu ya, bukan ah komunikasi gitu. Karena ada ah komunikasi ya biasa aja. Ah marah nih, mengatakan uf ah dengan tujuan membangkang, itu tidak boleh. Apalagi lebih kasar dari itu. Wala tanharhuma, dan juga jangan membentak. Membentak orang tua itu perbuatan dosa besar. Makanya diperjuangkan, diusahakan semarah apapun tahan. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kata-kata yang mulia. Ini perintah Allah. Dan ini boleh jadi pada satu saat akan berat dilakukan ketika orang tua kita sudah mulai uzur, sudah mulai terserang penyakit fikun, kata bahasa Sunda letter B. Letter B itu apa Pak? Belik, boson, terus apa lagi? Letter B, beser, itu penyakit orang tua. Nah, oleh karena itu, karena berbuat baik ke orang tua ini amanat Quran, maka ketika orang meninggalkan ibadah ini, meninggalkan amanah ini, maka termasuk perbuatan dosa besar yang diancam oleh Nabi, siksaannya akan disegerakan. Ada dua dosa yang akan disegerakan siksaannya. Pertama, al-baghyu, perbuatan zina, cepat atau lambat akibat zina itu disegerakan oleh Allah siksaannya. Kemudian yang kedua, al-uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Nah, ini amanat pertama dari Allah. Kepada siapa kita harus terlebih dahulu berbuat baik? Ternyata yang diutamakan adalah orang tua. Hanya pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Apakah kita masih bisa berbuat baik ke orang tua yang sudah wafat? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat dari kampung Bani Salimah. Ja'a rajulun min Bani Salimah, ada seorang yang datang dari Bani Salimah. Faqala, lalu bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min biri abawaya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Apakah masih tersisa kesempatan berbuat baik kepada kedua orang tua saya ba'da mautihima, setelah keduanya meninggal dunia? Qala, kata Nabi, naam, iya masih ada. Berbuat baik ke orang tua itu bukan hanya kepada kedua orang tua yang masih hidup, tapi juga kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Lalu Nabi menjelaskan, pertama, as-salatu alaihima, doakan kedua orang tuamu. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mintakan ampun dosa-dosa kedua orang tuamu. Dan poin 1 dan 2 ini sebenarnya berlaku juga untuk yang masih hidup. Jadi baik orang tua yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat, yang sudah tidak bisa menambah amal-amal lagi, maka banyak-banyaklah didoakan dan dimintakan ampun atas dosa-dosanya. Kecuali orang tua kita termasuk murtadin, musyrik. Terhadap orang tua yang musyrik itu, jangankan kita, Nabi saja dilarang. Tidak boleh memintakan ampun terhadap orang-orang musyrik, walaupun itu kerabat kita sendiri. Karena orang musyrik itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim saja tidak dapat menyelamatkan ayahnya karena ayahnya meninggal dalam kemusyrikan. Jadi doa dan istighfar ini bisa dilakukan oleh kita baik untuk orang tua yang masih hidup
maupun orang tua yang sudah wafat. Malah khusus istighfar ini Pak, kita akan diajarkan oleh Nabi istighfar khusus untuk orang tua, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata istighfar kita untuk orang tua itu bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dalam salah satu hadis dikatakan, nanti para orang tua muslim, kata Nabi, akan dipersilahkan oleh Allah masuk surga. Tidak tanggung-tanggung, langsung dipersilahkan masuk surga ke sebuah tempat yang sangat istimewa. Sampai yang dipersilahkannya juga tidak pede, nggak percaya diri, bener nggak ini tempat saya? Karena kalau diibaratkan ongkos, sholat diibaratkan ongkos itu, saum diibaratkan ongkos saya ini pas-pasan. Sholat aja belang betong misalnya, duhur ke asaran, asar ke magriban, magrib ke isyaan, isya ke subuhan, subuh ke berangan itu. Kok sekarang diberi tempat istimewa ini? Maka kemudian para orang tua muslim ini akan bertanya kepada Allah, annali hazihi ya Rabb, ya Allah, ini akibat amal apa ini? Rasanya saya tidak punya amal istimewa, kok diberi tempat istimewa? Maka kemudian Allah menjawab, bi istighfari waladikalak, ini disebabkan istighfar anak-anakmu kepadamu. Nah ini Pak, maka jangan lupakan orang tua kita saat kita sholat, minta ampun untuk diri kita, jangan lupakan kedua orang tua, doakan terus kedua orang tua. Ini adalah cara istimewa, dan ini paling ringan. Berbuat baik paling ringan kepada orang tua adalah mendoakan dan beristighfar, tapi pahalanya luar biasa. Maka jangan lupakan doa-doa dan istighfar untuk orang tua di saat kita sedang sholat wajib, di saat kita sedang sholat malam, pada saat kita sedang haji, sedang umroh, dan ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, berbuat baik ke orang tua yang sudah wafat adalah wa infazu ahdihima mim ba'dihima, tunaikan janji-janjinya apabila keduanya sudah wafat. Orang tua kita pernah berjanji, baik janji kepada Allah dalam bentuk nazar mau berbuat ini, berbuat ibadah ini, tapi belum sempat melaksanakan, wafat. Itu kewajiban anak yang berbakti ke orang tua menunaikan nazarnya. Janji kepada manusia akan memberikan ini, tapi tidak sempat diberikan karena keburu wafat, tunaikan janjinya. Apalagi hutang-hutangnya, bereskan hutang-hutangnya. Maka ini termasuk salah satu cara berbuat baik ke orang tua. Makanya hutang mah itu tidak termasuk waris. Jadi tidak perlu dibagi anaknya 10, hutangnya bagi 10, nggak perlu Pak. Kalau mampu dibayar sendiri, bayar saja. Karena ini adalah salah satu cara berbakti ke orang tua. Kemudian yang keempat, wasilaturrahimil lati la tusalu ila bihima. Kata Nabi, sambungkan silaturahim yang dulu pernah disambungkan oleh orang tua kita. Lanjutkan silaturahim orang tua kita kepada saudara-saudaranya, kepada kerabatnya. Dan yang kelima, wa ikramu sadiqihima, muliakanlah kedua sahabat orang tua kita. Jadi memuliakan sahabatnya juga termasuk birrul, termasuk berbuat baik ke orang tua. Bagaimana caranya? Berikan kebaikan semampu kita. Dan ini ternyata bisa juga dilakukan kepada orang lain. Bukan hanya untuk orang tua, tapi juga bisa untuk istri. Seperti Nabi dulu, kalau punya rizki, Nabi itu menyembelih seekor kambing, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada teman-teman Khadijah. Nah ini bukan dalam konteks memperingati kematian Khadijah, tapi hadis itu berbicara berbuat baik kepada teman-teman Khadijah, karena Nabi itu sangat sulit sekali untuk melupakan kebaikan Khadijah, sampai para istri-istrinya pun cemburu. Kenapa? Karena begitu besar dukungan dan perjuangan Khadijah di awal-awal Islam, pada saat Nabi sedang berjuang berdakwah, di saat semua bangsa Arab membenci Nabi,
Khadijah lah yang membela Nabi. Makanya Nabi itu sering menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah di hadapan istri-istrinya sampai cemburu. Dan kalau punya rizki, Nabi sembelih seekor kambing kemudian dibagikan dagingnya ke teman-temannya. Nah, ini salah satu contoh berbuat baik kepada kedua orang tua atau orang yang sudah wafat. Kemudian yang kedua, yang diamanatkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam rangka menjaga hubungan baik dengan sesama manusia itu adalah wabizil qurba, jaga hubungan baik dengan kerabat. Kerabat itu adalah orang-orang yang masih punya hubungan darah dengan kita. Nah, ini wasilul arham, jaga rahim-rahim. Bahkan termasuk perintah dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah. Kalau kita punya keluarga-keluarga yang masih memerlukan bantuan, termasuk fuqara, masakin, termasuk duafa, itu dianjurkannya ke keluarga dulu, Pak. Bukan ke orang lain dulu. Dilihat apakah keluarga kita ini ada tidak yang masuk kategori mustahik, fakir, miskin, atau kaum yang termasuk duafa. Oh, ada. Kesitulah paling utama menyarukan zakat, infak, dan sedekah. Ini dalam rangka meluruskan tradisi kaum jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu dulu punya keyakinan, punya pemikiran, belum dikatakan dermawan kalau belum berbuat baik kepada orang lain yang gak ada hubungan darah. Jadi kalau bersedekah ke saudara itu tidak dipandang sebagai orang yang hebat, dipandang sebagai orang dermawan. Tapi kalau sedekah ke orang lain yang gak ada hubungan darah, maka itulah amal yang istimewa katanya. Nah, ini diluruskan oleh Islam. Justru yang paling pertama dan utama harus disantuni itu adalah keluarga. Nah, mana dalilnya? Ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dari sahabat Salman bin Amir Al-Adabbi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sedekah. Kalau kita bersedekah kepada orang miskin, maksudnya orang miskin yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, pahalanya satu, yaitu sebagai sedekah. Wa innaha 'ala zirahimin, dan jika sedekah itu disalurkan, diberikan ala zirahimi, kepada orang miskin yang masih memiliki hubungan darah, isnani, maka pahalanya dua. Apa pahalanya? Sedekatun, satu pahala sedekah, wasilatun, yang kedua pahala silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan. Makanya in kana lakum aqribu fuqaraa fahum ahaqqu bizakatik. Kata Nabi, kalau kamu punya kerabat-kerabat yang masih fakir, kerabat-kerabat yang masih miskin, fahum ahaqqu bizakatik, maka mereka itulah yang lebih berhak untuk menerima zakatmu. Nah, ini barangkali yang sering diabaikan oleh sebagian orang. Kemudian yang kedua, amanat Al-Quran menjaga hubungan baik dengan sesama manusia adalah wal yatama, anak-anak yatim. Yatim itu didefinisikan, kalau yatim katanya yang ditinggal ayah, yang ditinggal ibu disebut piatu, ditinggal ayah ibu disebut yatim piatu. Kalau dalam definisi-definisi syar'i nggak ada, Pak. Ditinggal ayah yatim, ditinggal ibu juga yatim. Artinya orang itu menyendiri dan perlu mendapatkan perhatian, belas kasihan, bantuan. Namun yatim ini juga tidak selamanya yatim. Bapak-bapak di sini udah yatim. Oh, saya masih yatim nih, masih berhak menerima sedekah. Nah, yatim itu ditinggal orang tuanya, baik ditinggal ayah maupun ditinggal ibu di saat belum dewasa, di saat belum akil balik. Itu definisi yatim.
Jadi kalau ada orang yang sudah akil balik tapi masih disebut yatim, wah itu mah mungkin hanya penghormatan saja gitu. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir ini dibahas ketika kita diperintahkan untuk menjaga harta anak yatim. Ada anak yatim ditinggal wafat oleh orang tuanya, oleh ayahnya, meninggalkan banyak harta, dijaga hartanya oleh kita. Nah, ini dibahas sampai kapan harta anak yatim itu dijaga, dikelola oleh kita. Sampai, ada ulama tafsir menyebut sampai umur 20 tahun. Jadi kalau umur 20 tahun masih belum dewasa, paksa dia dewasa. Sebab batasan yatim itu sampai dia dewasa, sampai akil balik. Tidak kemudian setelah 40 tahun masih yatim. Dan yatim ini menariknya memang tidak dimasukkan ke dalam mustahik zakat. Kenapa? Karena boleh jadi ada anak yatim kaya raya. Dia ditinggal wafat oleh orang tuanya, tapi orang tuanya meninggalkan supermarket misalnya. Nah, itu tidak berhak untuk menerima zakat. Yang diperintahkan oleh Allah, jaga hartanya, urus dia dengan hartanya. Bahkan kalau kita termasuk orang yang membutuhkan, boleh ikut makan dari harta anak yatim itu sekedar untuk makan, sekedar untuk kebutuhan makan. Anak yatim meninggalkan sawah, kita urus sawahnya, tanam padi, sekedar ikut makan, silahkan. Yang dilarang, wala taqulu amwalal yatim, jangan kamu makan harta anak yatim. Itu makan dalam arti mengambil semau-maunya, haji mumpung gitu. Seperti orang-orang jahiliyah dulu, kalau ada anak yatim kaya raya senang dia, maka diuruslah anak yatim itu, termasuk hartanya juga dikuasai. Sampai kalau perempuan tidak diizinkan menikah karena ingin tetap menguasai hartanya, itulah yang dilarang. Tapi kalau sekedar makan, karena kita juga ikut kerja, butuh tenaga, butuh transportasi, itu tidak masalah, termasuk yang dibolehkan. Dan mengurus anak yatim ini adalah amal yang istimewa. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun. Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi dengan catatan yuhsanu ilaih, anak itu diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Wa syarru baitin fil muslimin, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah baitun fihi yatim, rumah yang di situ ada anak yatim tapi yusau ilaih, diperlakukan dengan perlakuan yang buruk. Nah, dengan kata lain, sunnahnya, syariahnya ngurus anak yatim itu bukan dipantikan, tapi di rumah kita. Makanya menurut pandangan sebagian ulama bahwa adanya panti yatim, rumah yatim itu bid'ah kan. Itu tidak ada contohnya dari Nabi. Perintahnya juga diurus di rumah kita. Tapi karena sekarang mayoritas pada nggak mau, ya itu dianggap an-nizamul badil, alternatif sistem. Daripada mereka terlantar, tidak ada pembinaan, tidak ada pendidikan, tidak ada pengawasan pengurusan dari orang-orang tua, ya maka itu dianggap solusi, ya dianggap solusi. Walaupun ketika dilabeli yatim itu rasa sedih masih tertanam, oh karena mereka itu adalah anak yatim. Nah, ini yang ketiga. Saya kira 3 saja cukup karena waktunya sudah habis. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, dipersilakan.
Terkait dengan ziarah kubur itu disyariatkan di dalam Islam. Di awal-awal Islam, pasti semua udah pada baca hadisnya. Di awal-awal Islam, ziarah kubur ini pernah dilarang karena saat itu baru perpindahan keyakinan dari keyakinan jahiliyah ke tauhid. Orang-orang jahiliyah kalau ziarah kubur itu bukan mendoakan tapi minta doa. Orang yang mau usaha minta doa, mudah-mudahan usahanya lancar, ke ahli kubur. Yang mau nikah, yang ingin punya jodoh, minta dimudahkan jodoh, ke ahli kubur. Nah, maka Nabi melarang karena sangat berpotensi melalui ziarah kubur itu melakukan perbuatan musyrik. Kemudian setelah iman para sahabat kuat, setelah hijrah ke Madinah, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang fazuruha, silahkan. Nah, kenapa Nabi memerintahkan itu? Karena dalam praktik kaifiat ziarah kubur itu lituzakirul akhirah, tujuannya supaya kamu lebih banyak ingat akhirat. Kita datang ke kuburan, ini yang dikubur ini umurnya berapa tahun ya? Ada nggak yang 200 tahun di Rancacili? Nggak ada. Rata-rata di bawah 100. Malah ada yang 40, ada yang 20. Nah, maka dengan melihat langsung realitas orang-orang yang meninggal usianya itu, mudah-mudahan kita ini selalu ingat bahwa satu saat kita akan meninggal dunia. Itulah yang diharapkan ziarah kubur. Kemudian yang kedua, tujuan ziarah kubur itu adalah mendoakan mayit. Jadi memang ada syariat, ada contoh dari Nabi. Walaupun contoh ini tidak sering dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi pernah memberikan contoh mendoakan langsung di atas kuburan. Pernah satu malam datang ke kuburan Baqi'il Gharqad, Nabi mendoakan seluruh para ahlul Baqi. Nabi pernah lewat ke 2 kuburan yang disiksa di situ, Nabi mendoakan agar diringankan siksaannya. Jadi saat kita berziarah disyariatkan mendoakan karena doa-doa itu yanfa'u. Doa-doa itu bermanfaat untuk mereka. Nah, perintah ini perintah umum. Bukan hanya ke orang tua, tapi ke seluruh ahli kubur kaum muslimin dan muslimat. Kemudian bagaimana dengan praktek nadran? Nadran yang prakteknya itu ziarah kubur sebelum saum dan ziarah kubur setelah saum. Dan itu ternyata kalau kita lihat asal usulnya itu ada keyakinan khurafat, ada keyakinan takhayul menetapkan ziarah kubur sebelum saum dan setelah saum itu. Karena ada satu keyakinan katanya di bulan Ramadan itu arwah itu pulang kampung. Jadi bukan sawah pulang kampungnya Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu ikut bareng saum dengan kita, makan sahur dengan kita, buka bersama dengan kita. Maka diyakini oleh sebagian orang ziarah sebelum Ramadan itu ngajemput arwah. Kemudian kenapa setelah Ramadan pas bubar Idul Fitri datang juga? Saya lihat kemarin juga ramai itu di kuburan. Sampai tukang parkir itu susah sekali mengarahkan kendaraan. Dan ini menjadi lahan bisnis juga oleh para penjaga yang jualan air, jualan bunga. Air-air itu Pak, air-air di aqua, air-air dari keran itu dijualan. Karena mereka berkeyakinan kalau ziarah itu harus nyiram air. Kenapa nyiram air? Ngarah tiisen. Padahal harusnya dengan cendol. Jadi di samping dingin amis itu. Nah itu keyakinan tahayul juga, itu nggak ada ziarah kubur harus nyiram bunga, harus tabur bunga, kemudian siram air. Ini tradisi-tradisi rembesan dari luar Islam. Nah maka ziarah kubur selepas Idul Fitri itu nganterkan gitu. Jadi datang dijemput, pulang diantar. Bukan datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Itu mah jalangkung. Nah jadi kita mempraktekkan ritual itu
tidak boleh, karena itu ada keyakinan takhayulnya. Ziarah kapan saja, Pak. Silahkan ziarah kubur kapan saja. Dan doa itu akan sampai kepada siapapun ahli kubur itu dimanapun kita berada. Seperti Nabi dulu pernah mengingatkan, jangan kamu memberat-beratkan untuk datang ke kuburanku. Karena tidak semua orang bisa datang ke kuburan Nabi kan. Karena doamu itu akan sampai dimanapun kamu berdoa. Karena kita doa itu kepada Allah. Dan Allah itu maha dekat. Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, daripada urat lehermu. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Madinah, bisa mendoakan Nabi dari Masjid Al-Mujahadah dan insya Allah sampai. Demikian juga bapak-bapak yang tidak sempat berziarah kubur ke kedua orang tua karena orang tuanya di Jawa misalnya, nggak boleh mudik. Nah, doa-doa kita sampai dari sini gitu. Jadi berbaktinya itu bukan dari ziarahnya tapi doanya gitu. Dan doa itu sampai baik langsung ke kubur ataupun dari rumah, dari masjid kita masing-masing. Dan ternyata praktek-praktek yang seperti menetapkan ziarah khusus sebelum Ramadan dan setelah Ramadan itu ada keyakinan takhayulnya. Kita harus menghindari hal itu. Bukan tidak boleh ziarah kuburnya gitu. Begitu. Sudah cukup nampaknya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keyakinan dan keimanan kita, wabil khusus dalam menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Demikian kajian kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.